Shalom saudara dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa saudara pada minggu yang pertama bulan April. Saya percaya kasih urapan Tuhan, anugerah Tuhan melimpah buat kita. Tema materi triparti pada bulan April adalah The Power of the Great Commission, kuasa amanat agung. Mari perhatikan dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, amanat agung adalah berita yang penuh kuasa, seperti yang disampaikan Paulus dalam surat Roma. Injil adalah kekuatan Allah. Kenapa? Karena tanpa disadari atau disadari juga bahwa saudara dan saya bisa berubah karena Injil yang kita terima. Dulu kita hidup dalam manusia lama, sekarang kita hidup dalam manusia baru. Dulu kita mungkin memikirkan hal-hal yang jahat, sekarang memikirkan hal-hal yang baik. Dulu mungkin kita tidak hormat kepada orang tua, sekarang kita hormat kepada orang tua. Dulu yang kita mungkin suka bohong, sekarang menjadi orang yang jujur. Dulu yang tidak mencintai keluarga, sekarang mencintai keluarga. Dulu yang hidup dalam manusia kegelapan, sekarang menjadi anak muda yang hidup di dalam terang. Hal ini bisa terjadi. Kenapa? Karena Injil yang kita terima. Dan Injil itu adalah Injil kerajaan, amanat agung itu, di mana isi dari amanat agung adalah bagaimana Kristus yang sudah mati buat kita, berkorban buat kita, menebus dosa kita, darahnya menyucikan kita, dan oleh kuasa darahnya kita sudah dibeli dan lunas sudah dibayar. Semua karena kemurahan Tuhan. Dulu yang sebetulnya kita masuk dalam lembah kekelaman, tapi oleh anugerah Tuhan kita bisa menikmati sorga. Kuasa amanat agung. Kuasa amanat agung adalah bagaimana kita mengalami, melewati pesan amanat agung untuk pergi menjadikan bangsa itu murid Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa amanat agung penuh kuasa? Yang pertama, beritanya adalah Yesus Kristus. Amanat agung punya kuasa bukan karena perginya, bukan karena kehebatannya, bukan karena ini dan itu, tapi ini isinya adalah berita Yesus Kristus. Kalau saudara perhatikan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, yang berkata-kata adalah Yesus sendiri. Bukan Petrus yang mengutus, bukan Yohanes yang mengutus, tapi Yesus yang mengutus. Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini adalah pesan berita Yesus Kristus. Kenapa? Karena yang menyampaikan berita adalah Yesus. Dan yang kedua, dengar baik-baik, menjadi murid Yesus. Untuk menjadi murid Yesus berarti beritanya harus jelas. Berita tentang apa sehingga akhirnya dia bisa menjadi murid Yesus. Dan berita itu adalah berita Injil keselamatan. Saudara, ini yang disebut dengan kuasa amanat agung, karena beritanya adalah Yesus Kristus. Ada banyak tokoh dan mereka karyanya selesai, tapi Yesus karyanya dikenang sepanjang masa. Karyanya selalu diingat sepanjang masa. Bahkan bukan itu saja, mengubahkan hidup kita. Yang kedua, kuasa dari amanat agung adalah beritanya tentang pemuridan. Saudara, Yesus berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Jadi Tuhan mau supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus bukan saja jadi orang Kristen, bukan saja datang ke gereja, bukan saja sekedar hanya menikmati berkat Tuhan, tapi goal dari amanat agung adalah menjadikan murid, matetesnya Tuhan, mengikuti jejak Tuhan. Dan saudara, itu yang Tuhan mau. Jadi kuasa amanat agung adalah menjadikan kita murid-murid Tuhan. Kenapa? Karena hanya murid yang bisa menghasilkan murid. Hanya murid yang akhirnya menjadi guru. Hanya murid yang kuat. Hanya murid yang dewasa. Dan itulah kuasa amanat agung. Dan mari saya mendorong saudara semua, jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Jadilah murid, siap dibentuk, siap diasah, siap dinasehati, siap diarahkan. Maka saudara akan mengalami kuasa yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, kuasa amanat agung adalah ada penyertaan selama-lamanya.
Perhatikan di baris bagian akhir, aku akan menyertai kamu senantiasa. Jadi kuasa amanat agung yang pertama beritanya Yesus Kristus, yang kedua beritanya pemulihan, yang ketiga beritanya penyertaan sampai selama-lamanya. Hanya orang yang disertai Tuhanlah yang akan menikmati mujizat demi mujizat. Saudara, kuasa amanat agung yaitu penyertaan Tuhan, bukan saja penyertaan dalam konteks keluarga, tapi pekerjaan, pelayanan, bahkan ketika kita menunaikan amanat agung. Jadi saya mendorong saudara semua, mari kita terlibat dalam amanat agung, menjadi saksi bagi semua bangsa, membawa orang untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Penyertaannya selama-lamanya. Kalau saudara disertai, pasti akan luar biasa. Jadi, pesan apa yang harus dilakukan? Saya berharap kita semua menjadi saksi Kristus, pelaksana amanat agung. Bukan hanya cakap di gereja, tapi juga cakap di luar, membawa orang mengenal Tuhan. Berkat jika melakukan, maka akan mengalami pemulihan. Jika tidak melakukan, maka saudara tidak akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Nah, ada dua pertanyaan yang akan saudara sharingkan dalam komsel Tripati saudara. Yang pertama, apa inti Matius pasal 28 ayat 19-20? Yang kedua, saudara sharingkan jiwa yang saudara akan bawa kepada Tuhan. Sudahkah komsel saudara mendaftarkan nama-nama yang akan kita bawa kepada Tuhan? Dan saya mendorong saudara semua untuk terus berdoa buat kegerakan gereja Tuhan Ebenezer dan Sion. Saya percaya ledakan jiwa-jiwa, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa berdoa untuk keluarga atau teman atau orang-orang yang bersama-sama dengan kita dalam komsel, untuk Bilangan pasal 6 ayat 24-26. Tetap semangat, selamat Triparti, selamat sharing, ada kuasa dalam amanat agung. Salam Harvest.